Pemirsa, sejumlah aktivis dan pakar menilai masyarakat seharusnya tidak memaklumi kecurangan. Pasalnya kecurangan pemilu kali ini diduga bersifat terstruktur, sistematis dan masif atau TSM. Kenapa diduga TSM? Sudah bersama kami Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunisa Nur Agustiati dan mantan Ketua Bawaslu RI, Abhan. Selamat sore Mbak Nisa, Pak Abhan. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak Silvia. Baik, Mbak Nisa, mulai dulu dari Anda, boleh kami diingatkan kembali apa itu sebetulnya kecurangan yang bersifat TSM? Iya, jadi memang setelah pemungutan dan penghitungan itu kan bagi pihak-pihak yang merasa terciderai gitu ya hak-hak elektoralnya itu bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi ataupun juga melaporkan ke Bawaslu sebelum selesai indikasi-indikasi curangan yang TSM, terstruktur, masif, dan sistematis. Terstruktur itu jika memang kecurangan itu melibatkan struktur atau sumber daya negara ya, misalnya ASN secara terstruktur gitu ya, lalu juga perangkat-perangkat desa misalnya, aparat-aparat desa, aparat-aparat keamanan misalnya yang digerakkan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kalau sistematis itu bicara soal perencanaannya. Apakah ini memang sudah direncanakan sejak awal tahapan pemilu atau misalnya jauh-jauh sebelum tahapan pemilu sudah direncanakan sedemikian rupa gitu ya, sudah disetting sedemikian rupa sehingga pada saat hari hanya nanti itu ya tinggal orang apa, kan kalau hari hanya ini tinggal outputnya saja gitu ya, tapi sudah ada pengkondisian yang sangat matang gitu misalnya, itu yang kemudian dikategorikan sebagai kecurangan yang sistematis. Dan kemudian kecurangan yang masif itu adalah kalau itu terjadinya ya cakupannya luas gitu ya. Interpretasi Bawaslu kalau saya tidak salah itu hampir di 50% daerah gitu ya, itu terjadi kecurangan. Jadi kecurangan yang terstruktur, masif dan sistematis itu yang memang tadi ya dipersiapkan dengan matang, jangkauannya luas, menggunakan sumber daya negara untuk menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu. Baik, oke. Pak Abhan, yang bisa memvonis bahwa telah terjadi kecurangan secara TSM itu hanya di Bawaslu atau di MK atau keduanya ini bisa memvonis? Terima kasih. Sebetulnya bahwa kewenangan soal memutus adanya dugaan pelanggaran terstruktur sistematis masif ini sebenarnya ada di dua lembaga ya. Ada di Bawaslu juga demikian punya kewenangan itu, kemudian di MK juga ada ya. Sebetulnya lebih luas ada di Bawaslu karena Bawaslu ini adalah menyelesaikan persoalan proses. Jadi sejak awal proses itu seperti apa? Apakah kalau sejak awal ditemukan ada yang dugaan yang pelanggaran kategori TSM tadi yang disebut oleh Mbak Ninis, itu bisa memprosesnya, memeriksanya dan memutuskan dengan mekanisme pelanggaran administratif dengan adjudikasi ya. Bahkan sanksi yang paling berat adalah sampai bisa diskualifikasi, itu bisa. Seperti kami dulu pada pemilu pilkada 2020 ya, memutuskan ada beberapa daerah yang karena ada terbukti money politik yang TSM, kemudian penyalahgunaan wewenang program ada di Kalimantan, kemudian ada di Gorontalo, waktu itu kami putus sampai diskualifikasi. Jadi kalau bicara soal dugaan pelanggaran administrasi ya, yang TSM itu sebenarnya ada lebih pada ranah di Bawaslu ya. Kalau di Mahkamah Konstitusi juga bisa nanti setelah ada penetapan hasil rekapitulasi secara nasional. Persoalan adalah kalau melihat pengalaman beberapa kali pemilu ya, memang Mahkamah belum pernah memutuskan terkait yang Pilpres yang TSM ini. Kalau yang pilkada sudah beberapa kali ya, apalagi kalau nanti Mahkamah lebih berpikir ya, atau mempertimbangkan hanya persoalan hasil, tentu akan berhenti pada persoalan hitung-hitungan saja. Jadi ada istilah kan, Mahkamah Konstitusi hanya sebagai apakah mau berperan sebagai hanya Mahkamah kalkulator, hanya menghitung-hitung aja, tapi tidak memeriksa substansi persoalan sebenarnya seperti apa itu kan. Itu yang bisa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan itu nanti setelah ada penetapan rekapitulasi hasil secara nasional itu kan. Dan masif ini juga tentu akan melihat masifnya ini mempengaruhi perolehan hasil atau tidak ya, karena di undang-undang menyebut bahwa
ketentuan masif itu adalah mempengaruhi perolehan hasil secara nasional. Itu kira-kira. Baik, Pak Abhan, dugaan kecurangan itu kan diduga terjadi jauh hari sebelum pencoblosan. Jadi bukan saat pemungutan suara dan penghitungan suara saja, tapi jauh hari sebelum pencoblosan itu diduga ada politisasi bansos, ada intimidasi, ada pengerahan aparat, pengkondisian dan sebagainya untuk memenangkan paslon tertentu. Nah, yang jauh-jauh hari sebelum pencoblosan ini kok kita melihat tidak terlalu ditindaklanjuti oleh Bawaslu, padahal kan laporan-laporannya sudah cukup banyak. Nah, apakah yang sebelum pencoblosan ini bisa dibuktikan lebih jauh oleh Bawaslu untuk mengetahui apakah TSM atau tidak? Ya, sebetulnya kan Bawaslu, saya kira ketika ada dugaan pelanggaran-pelanggaran yang TSM itu tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat atau dari peserta pemilu ya. Bawaslu dalam bekerja itu kan ada dua hal ya, dua mekanisme. Mekanisme laporan, jadi Bawaslu pasif menunggu laporan dari masyarakat, tetapi ada mekanisme temuan. Artinya hasil pengawasannya itu ketika ada dugaan pelanggaran maka Bawaslu harus bertindak ya. Ini saya kira problemnya adalah ketika persoalan-persoalan ini ada di dalam proses, kemudian Bawaslu tidak ada tindakan ya. Ini yang menurut saya problemnya di situ itu kan. Sebetulnya Bawaslu sejak awal bisa untuk melakukan proses-proses ini ya. Artinya kalau kemudian nanti didalilkan oleh pemohon di MK, pengalaman 2019, kami waktu itu juga hadir di sidang, akan ditanya misalnya, persoalan ini pernah nggak dilaporan ke Bawaslu gitu kan. Oke. Kalau nggak ada laporan, apa temuan dari Bawaslu gitu kan. Nah, itu yang saya kira mestinya Bawaslu harus ada beberapa kajian ataupun tindakan atas persoalan atau dugaan-dugaan pelanggaran itu. Baik, oke. Berarti saya ingin ke Mbak Nisa, berarti apakah yang dugaan-dugaan kecurangan sebelum pencoblosan ini tidak bisa ditindaklanjuti lebih jauh di ranah MK nanti karena memang sudah pada saat sebelumnya itu Bawaslu tidak menyatakan, tidak memutus bahwa ini TSM? Ya, memang ini apa ya, semacam kebiasaan gitu ya. Biasanya peserta pemilu ini nunggunya di ujung gitu ya. Jadi semuanya dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi kan sebetulnya Mahkamah Konstitusi ketika menyidangkan nanti itu biasanya akan bertanya, ini sudah diadukan ke Bawaslu belum? Sudah dilaporkan ke Bawaslu atau belum gitu ya? Karena untuk cross check Bawaslu-nya pun nanti juga akan dimintai keterangan bagaimana hasil pengawasannya Bawaslu terhadap prosesnya. Nah, karena kalau bicara soal TSM kan artinya ya harusnya dilaporkan gitu ya kepada pengawas pemilu. Nah, saya rasa sebetulnya Bawaslu pun bisa melakukan sesuatu gitu ya. Kan Bawaslu ini bekerjanya tidak menunggu laporan saja, tapi juga mereka melakukan pengawasan gitu ya. Jadi berdasarkan temuan itu pun juga bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Jadi Bawaslu kan sebetulnya sifatnya tidak pasif ya, tidak pasif menunggu laporan dari masyarakat, dari pasangan calon, tapi juga aktif gitu ya, ikut mengawasi proses jalannya penyelenggaraan pemilu. Nah, memang sayangnya adalah ketika misalnya ada laporan dugaan politik uang misalnya. Nah, terkadang interpretasi Bawaslu-nya sendiri yang kemudian menyebabkan tidak ditindaklanjutinya proses tersebut. Karena misalnya Bawaslu mengatakan orang ada bagi-bagi amplop gitu misalnya, tapi ketika bagi-bagi amplop yang isinya uang itu tidak ada ajakan memilih. Nah, Bawaslu kemudian menginterpretasikannya itu bukan kampanye karena nggak ada ajakan. Tapi kan yang namanya bagi-bagi uang saat masa kampanye intensinya pasti ngajak orang milih gitu. Sehingga proses cara Bawaslu menginterpretasikan ini juga menjadi tantangan sebetulnya dalam pembuktian proses. Berarti Mbak Nisa dengan kata lain, apakah kita bisa bilang sudah telat kalau mau mempermasalahkan atau mencari bukti lebih lanjut soal dugaan kecurangan yang terjadi sebelum hari pencoblosan? Ya, saya rasa tidak terlambat gitu ya, karena sepanjang sepanjang KPU belum menetapkan ya, kan penetapannya kurang lebih 35 hari ya, maksimal 35 hari di tanggal 20 Maret, ranahnya kan sebetulnya di ranahnya Bawaslu nih sekarang. Dugaan-dugaan kecurangan ini dilaporkannya kepada pengawas pemilu. Memang ada batas waktunya gitu ya, 7+7. Nanti Bawaslu akan melakukan kajian dan sebagainya.
kalau ada indikasi ada waktu lagi 7 hari bagi Bawaslu. Jadi waktunya sebetulnya justru sekarang ketika masih dalam proses sebelum penetapan hasil pemilu, ya tumpuannya sebetulnya ada di Bawaslu-nya, Mbak. Jadi Baik. MK itu kan nanti setelah ditetapkan 3 kali 24 jam bagi peserta pemilu baru membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Jadi sekarang justru bolanya ada di Bawaslu sebetulnya. Baik, bolanya ada di Bawaslu. Sebagai mantan ketua Bawaslu, apakah Pak Abhan melihat bahwa Bawaslu hari ini sudah bekerja dengan maksimal untuk menindaklanjuti segala dugaan kecurangan yang ada, baik itu sebelum maupun pada saat sesudah hari pencoblosan? Kami akan ulas lebih jauh pemirsa usai jeda. Kami kembali lanjutkan dialog bersama dengan mantan Ketua Bawaslu RI, Pak Abhan, dan juga Direktur Eksekutif Perludem, Mbak Nisa. Pak Abhan, saya kembali ke Anda. Pak Abhan, Bawaslu menemukan ada 19 masalah pemungutan suara, ada mobilisasi pemilih untuk mencoblos paslon tertentu, ada intimidasi di hampir 3.000 TPS. Dengan temuan-temuan ini, bagaimana cara atau mekanisme Bawaslu menentukan apakah ini sudah masuk TSM atau tidak, Pak Abhan? Ya. Saya kira terkait dengan beberapa temuan itu ya, paling dekat adalah Bawaslu memang bisa merekomendasi pemungutan suara ulang, jadi minimal itu yang bisa dilakukan, atau penghitungan ulang. Ataupun seandainya ada dugaan pidananya dalam intimidasi, itu bisa melalui mekanisme dugaan tidak pidana pemilu. Tetapi yang terkait dengan persoalan TSM-nya, maka tentu harus dikaji lebih lanjut terkait dengan bukti-bukti lain yang tadi yang TSM-nya terstruktur, sistematis dan masifnya itu harus dibuktikan. Sebetulnya kan Bawaslu ini punya kewenangan besar ya di dalam Undang-Undang 7 2017. Kewenangan besar inilah saya kira yang luas, diharapkan dengan kewenangan yang ada ini bisa mengawal proses ini, proses pemilu ini bisa luber dan jurdil ya. Nah, sebagaimana tagline-nya Bawaslu adalah menegakkan keadilan pemilu tentu. Itu yang tentu harus dilakukan. Karena ada kewenangan yang bisa dilakukan melalui sengketa proses maupun penanganan pelanggaran administratif, dan outputnya apa? Putusan. Putusan ini sama dengan putusan peradilan, meskipun ini kuasi peradilan karena punya kekuatan eksekutorial. Nah, ini yang menurut saya harus menyatakan sebagai orang yang pernah ada di Bawaslu kurang optimal di dalam mengawal proses ini. Jadi bisa juga proses yang sebetulnya bisa selesai di proses, kemudian nggak selesai di proses, sehingga menjadi residu di Mahkamah Konstitusi. Hal-hal yang sifatnya proses masih bisa diungkap di Mahkamah Konstitusi, artinya itu kan. Nah, sebetulnya secara normatif Mahkamah Konstitusi hanya persoalan selesai hasil. Tapi ketika memang menurut saya ketika di proses ini nggak mendapatkan sebuah putusan yang dipandang adil oleh peserta, menurut saya masih bisa untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Tinggal nanti Mahkamah Konstitusi seperti apa pendapatnya, dan tentu bagaimana bukti-bukti dan dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon seandainya ke Mahkamah Konstitusi. Menurut saya yang hari ini perlu dilakukan oleh peserta pemilu adalah mengawal proses penghitungan secara berjenjang ini, yang hari ini mestinya ada dimulai di tingkat PPK. Tetapi tadi di grup WA sempat ramai, katanya penghitungan hari ini di PPK sempat di-cancel, ditunda karena persoalan sirikap. Nah, ini saya kira perlu dicermati apa alasan penundaan rekap di PPK ini kok sampai ditunda itu kan. Apakah hanya karena soal teknis atau ada hal lain ya. Saya kira disinilah maka saya kira kita semua harus mengawal ya, dan terutama pengawas PPK yang di kecamatan, pengawas yang ada di kecamatan, pengawas Panwascam dan PPK, dan juga saksi-saksi peserta pemilu harus mengawal proses rekapitulasi secara berjenjang ini. Jadi rekap ini kan berjenjang, TPS, kemudian PPK, nanti KPU Kabupaten Kota, provinsi sampai di tingkat nasional. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa kalau ada kecurangan, ada penghitungan yang salah bisa dibetulkan di masing-masing tingkat rekapitulasi ini, sehingga nggak sampai nanti pada Mahkamah Konstitusi misalnya ya, ataupun kalau nyampe ya karena masih ada persoalan yang belum selesai, tapi sebenarnya bisa diselesaikan ketika
persoalan hitung-hitungan itu ada yang salah di tingkat rekap masing-masing. Tetapi yang penting adalah saksi harus membawa bekal yang cukup. Apa? Ya seluruh salinan C hasil di masing-masing TPS harus dibawa. Kemudian catatan-catatan keberatan harus dibawa. Dan bahkan menurut saya, kalau toh ada rekomendasi dari Bawaslu ketika ada rekap di tingkat kecamatan, KPU harus responsif, harus tidak lanjuti. Jangan kemudian berdalih, udah nanti selesaikan di mahkamah, selesaikan di mahkamah, enggak benar menurut saya. Harus selesaikan di tingkatan rekap itu, jangan sampai jadi residu di Mahkamah Konstitusi. Oke, baik. Gitu, Mbak Nisa, baik. Terima kasih Pak Abhan. Mbak Nisa, banyak juga sekarang yang sudah menuntut untuk dilakukan bahkan pemilu ulang karena diduga ada kecurangan yang begitu masif. Nah, syarat atau kriteria untuk bisa sampai mengadakan pemilu ulang itu kan berarti harus betul-betul terbukti telah terjadi TSM. Kalau tadi Pak Abhan mengatakan bahwa tampaknya kinerja Bawaslu tahun ini tuh belum optimal. Apakah menurut Anda Bawaslu atau KPU akan berani atau mampu untuk memutuskan bahwa telah terjadi TSM sehingga perlu untuk dilakukan pemilu ulang? Ya, sebetulnya kalau yang putusannya bisa merekomendasikan sampai pemilu ulang atau misalnya pembatalan, penghitungan ulang, itu sebetulnya ada di Mahkamah Konstitusi gitu ya, karena itu yang berkaitan dengan hasil. Karena kalau di Bawaslu tadi kan bentuk-bentuk persidangan yang dilakukan Bawaslu, putusan-putusannya tadi kan memberikan rekomendasi ke KPU gitu ya, misalnya dihitung ulang gitu ya, atau misalnya ada pemilih yang dimobilisasi itu memang bisa pemungutan suara ulang, tapi kan lokalnya kecil sekali gitu ya, skopnya kecil, hanya di mana tempat kejadian pelanggaran itu terjadi. Jadi bukan yang sifatnya atau skalanya nasional. Walaupun memang di Mahkamah Konstitusi sendiri dalam pengalaman pemilu presiden gitu ya, belum pernah ada pengalaman memutuskan untuk pemilu ulang di semua TPS gitu ya, skalanya nasional. Yang pernah itu skalanya di pilkada memang. Jadi misalnya di Kota Waringin Barat atau di beberapa waktu yang lalu pilkada 2020 di Saburai Jua gitu ya, karena pesertanya ternyata berkewarganegaraan ganda gitu. Jadi itu diulang seluruhnya. Atau misalnya di beberapa tempat tapi itu dalam skop pilkada gitu ya. Tapi kalau dalam pemilu yang presiden, pemilu nasional, Mahkamah Konstitusi belum pernah kita belum pernah ada pengalaman gitu ya diputuskan untuk ini Belum pemilunya ada harus diulang. ya. Nah, betul. Nah, makanya tadi yang seperti Pak Abhan sampaikan, bagi nanti pihak-pihap yang akan ke Mahkamah Konstitusi itu memang harus punya bukti yang sangat solid yang bisa membuktikan TSM tadi itu. Dan mereka juga bisa bisa menunjukkan bahwa sebetulnya mereka sudah menempuh berbagai macam cara, sudah ke Bawaslu misalnya, tapi juga tidak mendapatkan hasil yang memuaskan gitu ya, sehingga mereka teruskan itu di Mahkamah Konstitusi. Baik, kalau begitu. Terima kasih atas pandangannya Mbak Khairunisa, Direktur Eksekutif Perludem dan juga mantan Ketua Bawaslu RI. Pak Abhan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.